anugerah Tuhan, anugerah umum menurut Cornelius Van Til pada akhir zaman akan diambil satu persatu. Nah, ini pikiran ekskatologi, sama sekali berbeda dengan orang karismatik. Orang karismatik pikir dengan cara begini membuat banyak orang Kristen karena dia percaya menurut buku Yoel. Nanti pada hari kiamat semua anak muda akan melihat visi, semua orang akan mendapatkan nubuat, semua orang dapat Roh Kudus, seluruh dunia akan menjadi orang Kristen. Maka mereka betul-betul mementingkan kuantitas. Tetapi orang Reform percaya akhir zaman yang baik akan menjadi lebih baik, yang jahat akan menjadi lebih jahat. Dan pada saat akhir zaman, di manakah ada orang bermoral dan beriman, Yesus Kristus berkata sedikit sekali. Bukan saja demikian, anugerah Tuhan itu akan ambil sehingga menyusutnya anugerah umum mengakibatkan rusaknya moral. Kerusakan moral karena Allah tidak lagi menahan dan Allah tidak lagi mencegah. Banyak dosa mungkin terjadi karena Tuhan membiarkan manusia. Pada akhir zaman yang jahat akan menjadi makin jahat. Sehingga saat itu orang pentingkan pernikahan, pentingkan perjinahan, pentingkan seks, pentingkan bangunan. Nah, saudara-saudara, ini dua hal sangat kontra. Di mana negara maju adalah maju karena bangunan besar bisa dibikin. Sekarang Eropa tidak lagi mementingkan bangunan tinggi. Mereka mementingkan bangunan-bangunan yang bermakna dan menjadi sesuatu daya tarik untuk manusia memikirkan apa artinya dengan zaman sekarang. Ini perkembangan arsitektur. Tapi Asia ketinggalan 100 tahun, sekarang mulai bangun dari ketiduran sekarang menjadi mimpi lagi. Mimpi secara hari siang bolong untuk menjadi negara yang mempunyai bangunan paling tinggi. Maka Mahathir bikin bangunan lebih tinggi daripada New York, baru dia senang. Sudah begitu, tidak lama lagi Taiwan bikin yang lebih tinggi daripada Malaysia. Sudah bikin lebih tinggi, nanti Tiongkok bikin lebih tinggi dari Taiwan. Sesudah itu maka Dubai akan bikin lebih tinggi daripada Tiongkok. Sesudah itu India akan bikin yang 200 susun, 730 meter. Sekarang sudah mulai berapa tahun lagi. Mau apa? Maunya nomor 1. Semua orang mau nomor 1. Kalau engkau tinggi, saya lebih tinggi. Ini adalah semangat menara Babel kembali lagi ke dunia ini. Dan setiap orang mau paling tinggi, paling terkenal di seluruh dunia. Gampang tidak? Sulit. Tetapi yang lebih sulit bukan membangun rumah, membangun karakter dan jiwa yang suci. Saudara-saudara, jangan bilang membangun manusia. Membangun satu menara yang 100 susun diam 2 tahun bisa selesai. Bisa. Tahun 1929 Empire State yang 1248 feet itu dibangun dengan 102 susun di dalam 2 tahun. Gampang. Sulit keuangan, sulit terlalu berat, sulit banyak bahan yang besar sekali. Waktu kedua menara di New York itu jatuh, reruntuhan yang perlu dibereskan dari berbesi-besi tua yang roboh. Seluruhnya ada 2.400.000 ton. 2 juta ton puing-puing. Berat, besar, susah akan bangunnya. Tapi tidak terlalu sulit karena 2 tahun bisa jadi. Sedangkan di pinggir satu menara yang paling tinggi, pinggirnya tanam satu pohon cemara. Coba 2 tahun jadi apa? Belum tentu jadi. Menanam pohon jauh lebih sulit dari membangun gedung yang gede. Mendidik anak kecil menjadi manusia yang berguna lebih sulit daripada menanam pohon. Yesus Kristus berkata pada waktu dia datang kembali, pada waktu hari kiamat tiba, kita melihat manusia mementingkan 2, berzina, menikah, seks, sama bangunan. Manusia akan sibuk-sibuk bangun, dan manusia akan sibuk-sibuk untuk berdosa, untuk tidak bangun. 2 hal ini. Yang satu merosot, yang satu membangun. Sehingga kelihatan seperti manusia unggul sekali secara lahiriah, secara luar. Manusia itu seolah-olah sudah membangun hal yang besar sekali, tapi secara rohani manusia merosot, jatuh, moralnya rusak. Cornelius Van Til mengatakan ini adalah ditariknya kembali anugerah umum dari Tuhan yang makin nonjol pada hari menuju kepada kiamat.